Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Riri Aprianti Dahar di video pembelajaran kali ini. Nah teman-teman, pada video ini kita akan membahas topik mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah teman-teman, dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan perubahan besar dalam sektor keuangan. Tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi nilai dan prinsip. Banyak masyarakat mulai mencari sistem keuangan yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih selaras dengan etika. Dalam konteks inilah keuangan syariah semakin menampakkan relevansinya. Dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjadi pemain utama. Namun perjalanan menuju pusat keuangan syariah global tidaklah sederhana. Ada tantangan besar yang harus dihadapi dan ada pula peluang yang terbentang luas jika kita sanggup memanfaatkannya. Nah, pada video ini kita akan menyelami perjalanan itu, sebuah perjalanan panjang tentang potensi, hambatan, dan masa depan keuangan syariah di Indonesia. Nah teman-teman, keuangan syariah bukan sekedar sistem yang menghilangkan bunga dari transaksi. Lebih dari itu, ia adalah sebuah paradigma ekonomi yang menempatkan manusia, keadilan, dan keseimbangan sebagai pusat. Nah, dalam kerangka syariah, uang bukanlah komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan semata, melainkan alat untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Karena itu, keuangan syariah berupaya menciptakan sebuah ekosistem di mana transaksi didasari nilai-nilai moral, etika, serta kemaslahatan sosial. Dalam prinsip-prinsip utamanya terdapat larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Riba dipandang menciptakan ketimpangan karena mengutamakan kepastian keuntungan satu pihak tanpa mempertimbangkan risiko atau kontribusi produktif. Gharar menghindari ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi, karena ketidakjelasan cenderung membuka ruang bagi perselisihan. Kemudian maisir atau unsur perjudian dikhawatirkan merusak sendi-sendi ekonomi karena bersandar pada spekulasi bukan pada nilai real. Sistem ini mendorong transaksi berbasis aset nyata. Ada konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang menciptakan hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola. Ada pula akad-akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna yang mendorong aktivitas ekonomi secara langsung. Inti dari semua ini adalah memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui aktivitas yang memberi manfaat, bukan dari praktik yang bersifat eksploitatif. Jika kita melihat ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh, kita akan menemukan sebuah lanskap yang sangat luas dan dinamis. Keuangan syariah tidak berhenti pada perbankan syariah saja. Di dalamnya ada fintech syariah yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan teknologi digital untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih inklusif. Ada pula pasar modal syariah, yaitu tempat berbagai instrumen seperti sukuk dan saham syariah membuka peluang investasi yang lebih transparan dan berorientasi pada sektor real. Tidak berhenti di situ, terdapat juga asuransi syariah atau takaful yang bekerja atas dasar saling melindungi, bukan sekadar hubungan komersial. Kemudian ada dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, hingga wakaf yang memiliki kekuatan luar biasa sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di tingkat yang lebih luas, seluruh ekosistem ini terhubung dengan industri halal
yang kini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Mulai dari makanan, kosmetik, pariwisata halal, hingga fashion muslim. Nah, semua komponen ini membentuk sebuah jaringan besar yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak bagi ekonomi nasional. Keuangan syariah menawarkan nilai tambah bukan hanya untuk umat muslim, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena prinsip-prinsipnya bersifat universal, yaitu keadilan, transparansi, kemitraan, dan keberlanjutan. Namun ketika kita melihat realitas di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Perbankan syariah yang semestinya menjadi pilar utama dari keseluruhan ekosistem baru menguasai pangsa pasar yang relatif kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Padahal dari sisi peluang demografis, kultur hingga dukungan regulasi, Indonesia memiliki keunggulan besar yang tidak dimiliki banyak negara lain. Nah, teman-teman, mengapa demikian? Itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman, ketika kita memandang Indonesia dari kacamata global, dunia melihat negeri ini sebagai pusat populasi muslim terbesar. Sebuah negara yang secara teoritis memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Tetapi realitas yang kita lihat hari ini tidak sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut. Di balik angka-angka yang menunjukkan perkembangan positif, tersimpan cerita panjang tentang tantangan mendasar yang masih harus dihadapi. Tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan teknis perbankan, tetapi juga menyangkut budaya, persepsi publik, kondisi struktural industri, dan kesiapan ekosistem secara keseluruhan. Mari kita mulai dari tantangan yang paling sering disebut, yaitu pangsa pasar yang masih rendah. Nah, teman-teman, meski Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 200 juta muslim, jumlah yang menggunakan layanan keuangan syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan mereka yang menggunakan layanan perbankan konvensional. Jika kita melihat ke berbagai daerah dari kota besar hingga pelosok, kita akan menemukan pola yang sama. Bank konvensional sudah jauh lebih dulu hadir membangun fondasi yang kuat melalui jaringan luas, modal besar, dan teknologi yang terus berkembang. Di hadapan raksasa-raksasa perbankan konvensional yang telah beroperasi puluhan tahun, bank syariah masih dianggap pemain baru yang terus berusaha mengejar ketertinggalan. Nah, sebagian masyarakat masih memandang bank syariah sebagai lembaga keuangan yang lebih kecil, lebih terbatas, atau bahkan kurang lengkap dalam pelayanan. Nah, persepsi ini lahir salah satunya karena keterbatasan jaringan kantor dan infrastruktur digital bank syariah, terutama pada masa-masa awal. Meski kini transformasi digital mulai menyamakan medan bermain, persepsi yang terlanjur terbentuk di masyarakat tidak mudah hilang begitu saja. Masyarakat cenderung menyamakan bank syariah dengan bank kecil sehingga minat untuk beralih pun menjadi rendah. Namun, akar persoalan pangsa pasar ini tidak hanya berhenti di situ. Ia berkelindan dengan tantangan kedua yang sudah lama menjadi sorotan, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah. Banyak muslim Indonesia memahami konsep halal haram dalam makanan, pakaian, atau ibadah. Tetapi ketika masuk ke dunia perbankan, pemahaman itu tiba-tiba menjadi kabur. Konsep akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, bagi sebagian besar orang, istilah-istilah itu terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Di beberapa daerah, ketika dilakukan survei, masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional dengan penamaan Islam. Mereka tidak melihat perbedaan mendasar pada cara kerja, pengelolaan risiko, atau struktur kontraknya. Bahkan ada yang mengira bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga dengan istilah lain, padahal keduanya berbeda secara prinsip dan mekanisme.
Rendahnya literasi ini menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan industri syariah, membuat banyak orang tidak merasa perlu untuk berpindah dari layanan yang selama ini sudah mereka gunakan. Dan bila kita telusuri lebih dalam teman-teman, kita akan menemukan bahwa tantangan literasi ini sebenarnya berakar dari proses edukasi yang belum maksimal. Nah, gerakan edukasi publik tentang keuangan syariah masih sering berjalan secara sporadis. Belum ada pola komunikasi besar dan konsisten yang mampu menjelaskan konsep syariah dengan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, atau contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selama masyarakat belum memahami nilai dan manfaatnya, pertumbuhan industri pun akan berjalan lebih lambat. Tetapi tantangan industri ini tidak hanya berada di sisi masyarakat. Ada tantangan besar yang tumbuh dari dalam rumahnya sendiri, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, perbankan syariah berada di persimpangan antara dua dunia, yaitu dunia fikih muamalah yang mengatur prinsip-prinsip transaksi sesuai syariah, dan dunia perbankan modern yang bergerak cepat mengikuti teknologi global, regulasi internasional, dan dinamika pasar. Untuk menjalankan industri yang kompleks ini dibutuhkan sumber daya manusia yang bukan hanya paham fikih, tetapi juga menguasai manajemen risiko, analisis kredit, audit, teknologi finansial, digital banking, hingga strategi korporasi. Namun teman-teman, hingga kini kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas masih cukup besar. Banyak lulusan kampus yang memiliki pengetahuan syariah tetapi belum memahami teknis perbankan modern. Sebaliknya, banyak profesional perbankan yang ahli di industri konvensional tetapi belum memahami prinsip syariah dengan baik. Nah, ketika ketidakseimbangan ini terjadi, inovasi berjalan lebih lambat. Karena industri tidak memiliki cukup tenaga ahli untuk merancang produk baru, mengelola risiko secara tepat, atau mengembangkan sistem yang efisien. Nah, ini membawa kita pada tantangan lain yang sangat penting, yaitu skala bisnis dan efisiensi operasional. Bank syariah, terutama yang lebih kecil, menghadapi kondisi biaya yang tidak selalu bersahabat. Karena ukuran aset yang terbatas, kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam teknologi tinggi atau memperluas jaringan kantor menjadi lebih kecil dibanding dengan bank konvensional. Biaya dana yang lebih tinggi, biaya operasional yang kurang efisien, serta infrastruktur digital yang belum merata membuat banyak bank syariah tidak dapat memberikan pengalaman layanan yang sama baiknya dengan bank-bank besar. Di era digital seperti sekarang ini, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Mereka ingin membuka rekening hanya lewat ponsel, membayar tagihan dalam hitungan detik, dan mendapatkan layanan pelanggan tanpa antri panjang. Nah, ketika sebagian bank syariah belum mampu memberikan layanan semodern itu, masyarakat akan memilih jalan yang paling mudah, yaitu tetap di bank konvensional yang sudah mumpuni secara teknologi. Nah, namun teman-teman, di atas semua itu ada satu tantangan yang sering disebut tetapi jarang dibahas secara mendalam, yaitu keterbatasan inovasi produk. Nah, keuangan syariah sesungguhnya memiliki fondasi yang kaya. Prinsip bagi hasil dalam produk musyarakah atau mudharabah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, industri syariah masih sangat bergantung pada produk jual beli seperti murabahah. Produk-produk bagi hasil cenderung dianggap lebih berisiko, lebih rumit, dan membutuhkan tenaga pengawasan yang lebih intensif. Akibatnya, bank syariah kehilangan salah satu keunggulan kompetitif terbesarnya dan tampak seperti hanya menawarkan versi lain dari kredit konvensional. Nah, teman-teman, ketika inovasi produk ini minim, diferensiasi melemah. Dan ketika diferensiasi melemah, alasan masyarakat untuk berpindah ke syariah juga ikut melemah. Teman-teman, tantangannya tidak berhenti di situ saja. Ada hal besar yang sering tidak terlihat dari permukaan, yaitu ekosistem ekonomi syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, ekosistem ini ibarat tubuh yang besar, di mana industri halal, UMKM, lembaga zakat, lembaga wakaf, pasar modal syariah, dan perbankan syariah seharusnya saling terhubung sebagai organ-organ penting. Namun kenyataannya, banyak sektor masih berjalan sendiri-sendiri. Industri halal belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pembiayaan syariah. Zakat dan wakaf pun belum menjadi sumber penggerak ekonomi produktif sebagaimana potensinya. Fintech syariah tumbuh cepat tetapi masih berjalan paralel tanpa integrasi mendalam dengan perbankan. Dan UMKM syariah masih mencari model pembiayaan yang paling sesuai.
Nah, ketika ekosistem tidak terhubung, maka percepatan pertumbuhan pun terhambat. Padahal, jika semua elemen ini bekerja selaras, Indonesia dapat membangun mesin ekonomi syariah yang luar biasa kuat. Sebuah mesin yang tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang meluas. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita harus berbicara tentang tantangan yang bersifat struktural, yaitu regulasi dan harmonisasi kebijakan. Nah, keuangan syariah berada di bawah banyak lembaga, yaitu Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perbankan dan pasar modal, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa. Kemudian Kementerian Keuangan mengatur kebijakan fiskal, dan KNEKS menjadi koordinator strategis. Ketika begitu banyak pemangku kepentingan terlibat, koordinasi menjadi kunci utamanya. Namun, koordinasi itu tidak selalu mulus. Kadang regulasi tumpang tindih, kadang kebijakan bergerak tidak seragam, dan kadang inovasi terhambat oleh proses perizinan yang panjang dan berlapis. Nah, industri ini membutuhkan regulasi yang jelas, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa itu semua, perbankan akan berjalan lambat dan bank syariah tidak bisa mengeksekusi inovasi dalam waktu yang dibutuhkan oleh pasar. Semua tantangan ini jika dilihat secara keseluruhan membentuk gambaran kompleks tentang perjalanan panjang industri keuangan syariah di Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah tetapi penuh dengan potensi. Dan justru di balik setiap tantangan inilah tersimpan peluang yang sangat besar. Peluang untuk tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berpengaruh dalam ekonomi nasional. Nah, jika kita menengok perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kita akan menemukan kenyataan yang menarik, yaitu di balik berbagai tantangan struktural, sektor ini sebenarnya menyimpan potensi luar biasa besar yang belum sepenuhnya digali. Potensi ini muncul dari berbagai sisi, yaitu demografi, sosial, budaya, teknologi, hingga peluang global. Nah, dan masing-masing peluang ini seakan menyusun puzzle yang besar yang apabila tersambung dengan baik bisa menjadi gambaran masa depan ekonomi syariah Indonesia yang jauh lebih cerah. Nah, teman-teman, peluang pertama dan mungkin yang paling mendasar adalah keberadaan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia bukan sekadar negara dengan jumlah muslim terbanyak, tetapi juga bangsa dengan religiositas yang kuat. Nah, masyarakat Indonesia tidak hanya mempraktikkan agama pada aspek ritual saja, tetapi juga berusaha membawanya ke ranah kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih produk konsumsi dan layanan keuangan. Nah, dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, kesadaran halal tumbuh dengan pesat. Mulai dari makanan, kosmetik, obat-obatan, hingga produk investasi dan pembiayaan. Masyarakat semakin peduli terhadap aspek kepatuhan syariah. Hal ini menciptakan permintaan yang tidak hanya besar, tetapi juga berkelanjutan. Pasar yang besar dengan preferensi yang religius inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan perbankan syariah. Nah, jika diibaratkan sebagai pasar yang sedang menunggu untuk dilayani dengan benar, maka kehadiran bank dan lembaga keuangan syariah merupakan jawaban atas kebutuhan kolektif tersebut. Kemudian peluang kedua muncul dari arah yang strategis, yaitu dukungan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai kebijakan dan regulasi terus diperbaiki agar ekosistem syariah semakin kokoh, semakin kompetitif, dan semakin mampu bersaing secara global. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi langkah penting yang menandakan bahwa pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian dari agenda nasional, bukan sekadar sektor tambahan. Nah, selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan sistem wakaf nasional, mempercepat sertifikasi halal, memperluas pembiayaan syariah, dan mengembangkan industri halal dari hulu ke hilir. Dukungan pemerintah yang konsisten menciptakan kepastian arah yang pada akhirnya memperkuat keyakinan investor, pelaku industri, dan masyarakat bahwa ekonomi syariah bukan tren sesaat. Ia adalah masa depan yang tengah dibangun. Nah, kemudian peluang berikutnya datang dari dinamika sosial, khususnya perubahan perilaku generasi muda. Teman-teman, anak muda Indonesia tumbuh di era digital, hidup dengan smartphone di tangan, dan terbiasa dengan kecepatan, kenyamanan, serta transparansi layanan. Di saat yang sama, mereka semakin sadar nilai. Mereka ingin memilih produk yang bukan hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan keyakinan dan prinsip hidup mereka. Generasi ini tidak lagi sekadar menabung atau meminjam,
Mereka mencari experience, kemudahan, dan branding yang selaras dengan identitas diri. Hal ini membuka pintu lebar bagi inovasi keuangan syariah, terutama melalui fintech syariah, yang kini menjadi kekuatan disruptif di industri. Fintech syariah ini memiliki kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit terlayani oleh bank konvensional atau bank syariah konvensional seperti pelaku UMKM di daerah-daerah, petani, pedagang mikro, hingga masyarakat tanpa akses perbankan formal. Nah, dengan teknologi digital, layanan keuangan syariah bisa hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih inklusif. Aku semua. Nah, teman-teman, peluang selanjutnya muncul dari lanskap yang bahkan lebih luas, yaitu industri halal global yang nilainya mencapai triliunan dolar. Indonesia saat ini lebih dikenal sebagai konsumen besar produk halal. Namun, peluang terbesar justru ada pada peran sebagai produsen dan pusat pembiayaan industri halal. Jika Indonesia mampu mengintegrasikan ekosistem halal, mulai dari pangan, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga media, maka sektor perbankan syariah akan menjadi penggerak utamanya. Bank syariah dapat mengambil peran sebagai lembaga pembiayaan yang mendukung rantai nilai produksi halal end-to-end, mulai dari petani, produsen, distributor, hingga eksportir. Nah, dengan cara ini teman-teman, perbankan syariah bukan hanya menjadi penyedia layanan finansial, tetapi juga enabler bagi penguatan ekonomi halal nasional. Nah, kemudian sumber peluang lain yang kerap luput diperhatikan adalah potensi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mendukung pembangunan masyarakat dari bawah. Selama berabad-abad, wakaf menjadi motor pembangunan sosial di negara-negara Islam, bahkan menghasilkan universitas, rumah sakit, dan layanan publik yang bertahan hingga ratusan tahun. Nah, di Indonesia, wakaf produktif mulai digarap secara lebih modern. Dan jika didukung teknologi serta integrasi dengan sistem keuangan syariah, ia bisa menjadi pondasi ekonomi umat yang sangat kuat. Coba teman-teman bayangkan jika wakaf produktif terintegrasi dengan pembiayaan UMKM, kepemilikan aset, atau pembangunan fasilitas publik. Efek transformasinya dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. Nah, dan peluang yang terakhir yang bersifat lintas sektor adalah transformasi digital. Perbankan global sedang bergerak ke arah digitalisasi total dan bank syariah di Indonesia memiliki momentum untuk melakukan lompatan jauh ke depan. Nah, teknologi seperti open banking, artificial intelligence, big data analytics, dan bahkan blockchain dapat digunakan untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, bank syariah tidak hanya dapat mempercepat proses pembiayaan dan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya, pembiayaan mikro berbasis platform digital, akad-akad syariah yang otomatis melalui smart contract, integrasi data halal untuk mempermudah sertifikasi, hingga layanan wealth management syariah yang digerakkan oleh AI. Nah, teman-teman, transformasi digital ini membuka peluang tanpa batas, sejauh industri syariah berani mengambil langkah maju. Semua peluang ini mulai dari kekuatan demografis, dukungan pemerintah, perubahan perilaku generasi muda, industri halal global, instrumen sosial Islam, hingga transformasi digital saling berkaitan satu sama lain. Mereka membentuk sebuah ekosistem yang jika dioptimalkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dalam konteks inilah, perbankan syariah bukan hanya memiliki kesempatan untuk tumbuh, tetapi juga untuk menjadi motor perubahan ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, pada akhirnya keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi terdapat tantangan besar yang tidak boleh dianggap remeh, namun di sisi lain peluang yang ada bahkan lebih besar, lebih luas, dan lebih menjanjikan. Pertanyaan utamanya bukanlah apakah Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Namun pertanyaannya adalah apakah kita mau melangkah dengan serius? Apakah bank syariah berani berinovasi lebih jauh? Apakah regulator mampu menciptakan lingkungan yang kondusif? Atau apakah masyarakat siap memberikan kepercayaan yang lebih besar?
Jika semua komponen bergerak bersama, maka visi besar itu bukan lagi angan-angan. Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain besar di bidang keuangan syariah, namun kita bisa menjadi pemimpin global. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga memberikan wawasan, inspirasi, dan semangat untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di negeri kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.